Ceritakan hari pertamamu, tanya Helen pada Christy. Sambil merebahkan dirinya, Christy bercerita dengan menyedihkan. Ah Helen, kenapa ada bos yang menyebalkan sepertinya? Protes Christy. Helen mencubit tangan Christy. Hei, kau tidak tahu betapa banyak karyawan wanita di kantor kita yang ingin memiliki kesempatan bisa berdekatan dengan presdir kita, ucap Helen. Hah, aku dengan senang hati rela untuk bertukar posisi jika bisa, ucap Christy sambil tertawa. Jam ke-7:30 pagi Christy sudah di kantor, mengecek file-file jadwal presdir, merapihkan laporan-laporan dari kepala-kepala departemen yang akan ditandatangani presdir. Tepat jam 08.00 pagi, presdir tiba di kantor. Selamat pagi direktur, ucap Christy. Bawakan kopiku, perintah Edward. Christy mengangguk dan segera pergi ke pantry untuk membuatkan kopi. Christy menaruh kopi itu di atas meja Edward dan memasingkan jadwal Edward hari ini. Christy bertugas sebagai sekretaris yang standby di kantor, sementara Yuri bertugas mengikuti kemana saja presdir pergi untuk mengatur segala kebutuhan presdir. Hari ini Christy melalui harinya dengan damai. Edward Gu hari ini memperlakukan Christy dengan normal. Yuri dan Helen mengajak Christy untuk merayakan penyambutan atas bergabungnya Christy di Gu Textile. Mereka pergi makan di Crown Restaurant, yang juga ada menyediakan tempat untuk karaoke. Selesai makan mereka melanjutkan dengan bernyanyi dan sedikit minum-minum alkohol sebagai penghangat suasana. Christy yang tak terbiasa minum alkohol, baru minum sedikit sudah membuat wajahnya memerah dan pusing. Christy bangkit dan pergi ke toilet sambil jalan terhuyung. Christy mencuci wajahnya dan menepuk-nepuk wajahnya agar merasa lebih segar dan tidak mengantuk. Keluar dari toilet, Christy berjalan dengan masih tubuh terhuyung menggontai. Christy menabrak seorang pria. Maafkan aku yang kurang memperhatikan jalan, ucap Christy sambil menundukkan kepalanya. Christy, panggil pria itu. Christy menengadahkan kepalanya dan melihat sosok Eric ada di depannya. Raut wajah Christy nampak terkejut. Eric, ucapnya terbata. Apa kau mengikuti sampai sejauh ini? Ucap Eric dengan penuh percaya diri. Di depan Christy Chu. Christy memandangi Eric tak percaya. Jika selama 7 tahun dia bisa mencintai pria brengsek seperti dia. Apa kau menganggap dirimu dewa, sampai pantas harus terus kutunggu dan kukejar? Ucap Christy dengan lantang berani. Alkohol yang diminumnya benar-benar telah membuat dia mabuk dan menjadi lebih berani satu tingkat. Eric belum pernah melihat Christy mabuk seperti ini dan mengernyitkan kedua alisnya. Wanita ini sepertinya mabuk, pikir Eric. Selama 7 tahun berhubungan Christy selalu bersikap lembut, tidak pernah berteriak kepadanya. Meskipun dia marah kepadanya. Minggir, kau menghalangi jalanku, ucap Kirsty sambil mendorong tubuh Eric. Christy, kau sedang mabuk, ucap Eric sambil memegangi tubuh Christy yang berjalan agak terhuyung-huyung. Bagaimanapun juga mereka pernah dekat selama 7 tahun. Eric sedikit tidak tega membiarkan jika Christy harus pulang sendiri dengan keadaan mabuk. Aku antar kau pulang, ucap Eric lagi. Lepaskan aku Tuan Eric, jawab Christy bersungut marah. Kebetulan Christy melihat ada Edward di ujung koridor restoran itu, lalu segera menghampirinya dan menarik Edward ke arah Eric dan dirinya. Terima kasih Tuan Eric, kau tidak perlu mengantarku. Calon suamiku sudah datang menjemputku, ucap Christy yang sedang mabuk sambil menyeringai senyum dan menyentuh lembut pipi Edwardku. Membawanya pulang. Edward melirik ke arah Eric sambil memegangi tubuh Christy Chu yang tidak seimbang. Bukankah ini pria yang sudah mencampakkan Christy waktu itu? Pikir Edward. Christy yang masih dalam keadaan mabuk menarik leher Edward dan meniup-niup telinganya dengan lembut sambil berbisik, "Bawa aku pergi dari sini," pinta dan bisik Christy. Eric belum pernah melihat Kirsty yang seperti itu, agak merasakan sedikit kemarahan di hatinya. Eric menarik lengan Christy. Aku antar kau pulang sekarang, ucap Eric. Baru setengah menarik, tiba-tiba Edward menarik lengan yang satunya lagi.
Aku yang akan membawanya pulang, ucap Edward. Sekarang Edward dan Rick sama-sama memegang lengan Kirsty dan saling tarik-menarik Kirsty untuk ke arahnya. "Ah, sakit!" teriak Kirsty mulai menangis. Eric yang belum pernah melihat Kirsty seperti ini, akhirnya melepaskan pegangannya dan membuat Kirsty sepenuhnya jatuh ke pelukan Edward. Edward menangkap tubuh Kirsty. Wanita ini benar-benar tidak bisa minum, pikir Edward. Edward memapah Kirsty untuk membawanya pulang. Edward mendudukkan Kirsty di kursi depan dan memakaikan sabuk pengaman. Namun terfikir dia tidak mengetahui alamat rumah Kirsty. Edward pun memutuskan membawa Kirsty ke apartemennya. Edward memapah Kirsty yang terus saja mengoceh karena mabuk. "Eric, dasar sialan kau. Kemana hatimu pergi? 7 tahun aku bersabar menunggu hari pernikahan kita. Tapi kau malah pulang membawa wanita lain yang sedang mengandung bayimu," ucap Kirsty sambil menarik kerah kemeja Edward. "Katakan, kenapa kau masih tetap memperhatikanku? Hah, berlagak mau mengantarku pulang? Kau pasti senang kan melihatku menderita," capnya lagi sambil mendorong tubuh Edward. Wanita ini sungguh menyedihkan, pikir Edward. Tiba-tiba Kirsty mendekatinya. Kirsty masih menganggap Edward gue adalah Eric sih. "Eric, aku punya hadiah untukmu," ucap Kirsty sambil melangkah mendekat kepadanya. Dan tiba-tiba memuntahi kemeja Edward. "Wix!" Kirsty membersihkan sudut mulutnya sambil tertawa senang. "Kau pantas menerimanya. Dasar brengsek," ucapnya sambil menyeringai dan terjatuh di lantai. Mata Edward melebar penuh kemarahan dan segera saja menyeret Kirsty memasuki unit apartemennya, lalu melemparkan tubuh Kirsty ke dalam bathtub. Setelah selesai membersihkan diri, Edward melirik Kirsty yang tertidur di bathtub. "Dasar wanita ceroboh," ucap Edward sambil menggelengkan kepalanya. Edward mengguyurkan air ke tubuh Kirsty untuk menghilangkan bau muntahan di tubuh Kirsty. Kirsty masih tertidur seperti babi gemuk yang malas. Edward melepaskan baju Kirsty dan membungkusnya dengan handuk, menempatkannya di kamar tidur tamu, dan memakaikan kemejanya. Tiba-tiba gerakan tangan Edward berhenti ketika sedang mengancingi kancing kemeja. "Hai, apa yang terjadi kepadaku? Kenapa tidak ada perasaan sama sekali?" Melihat tubuh halus molek ini, pikir Edward, pepatah bilang jika kau menyayangi seseorang, maka kau akan menjaga kehormatan wanitanya. Semakin dipikirkan Edward semakin bingung. Edward segera pergi meninggalkan kamar tamu dan kembali ke kamarnya, merebahkan diri dan mencerna kejadian hari ini. Memikirkan tentang Eric sih, Edward juga menganggap laki-laki itu sungguh brengsek. Apakah wanita itu sangat buta sehingga bisa mencintai pria brengsek seperti dia selama 7 tahun? Tanya Edward Gu dalam hati. Matahari pagi masuk menyinari kamar tamu. Kirsty terbangun karena kehangatan yang menyentuh wajahnya. Kirsty membuka kedua matanya. Terbangun dengan kaget, "Di mana aku?" ucap Kirsty sambil memandang bajunya telah berganti menjadi kemeja laki-laki. Kirsty mencoba mengingat kejadian semalam. Dia ada bertemu dengan Eric, lalu ada menarik Edward Gu. Oh Tuhan, Kirsty menepuk jidatnya dan berdiri kaget dari atas tempat tidur. "Tamatlah riwayatku," lirih hati Kirsty.